Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya kita boleh ada sebagaimana ada, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu. Walaupun ibadah kita tidak saling tatap muka, tetapi kita masih ada sukacita dan semangat untuk melakukan ibadah pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian 67, Bersuka dalam Tuhan. Bapak
Pendeta Fransiskus Rupa untuk pimpin dalam doa. Kepada hambanya kami persilakan. Baik anggota jemaat, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang indah Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Lanjut memuji Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karangku. Saya persilakan jemaat untuk berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian Allah. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabis Mawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 66, Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Suci ajaran
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Bapa kekasih jiwa kami, di hadapan-Mu kami bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan masih memperkenankan kami boleh ada sampai saat ini menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Bersyukur atas kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan. Kami ada menikmati hari yang Tuhan berikan. Secara khusus kami bersyukur bahwa kami masih dimungkinkan oleh Allah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dalam penyembahan kami pada saat ini, sekalipun melalui virtual. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa oleh perkenaan Tuhan, beberapa anggota jemaat-Mu telah bertambah usianya. Itu semua terjadi atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur anggota jemaat boleh melakukan tugas pekerjaannya masing-masing, sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh melewati 1 bulan. Kami boleh berada di bulan Agustus ini di tahun 2021. Apa yang terjadi dan apa yang kami alami di dalam hidup ini bukan semata karena kegagahan dan kebolehan kami, bukan pula karena kekuatan dan kemampuan kami semata, hanyalah karena kasih kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami, sehingga oleh pertolongan Tuhan kami boleh melewati semuanya itu. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu buat persekutuan kami, jemaat-Mu. Engkau terus mempersatukan kami dalam kasih-Mu, dan Tuhan tetap mempererat kami dalam sehati sepikir di dalam Tuhan untuk melaksanakan program pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Kami berdoa kiranya kami tetap bersatu di dalam mengangkat melaksanakan tugas pelayanan Tuhan, agar pelayanan-Mu boleh bertumbuh, boleh mengalami kemajuan di dalam persekutuan kami. Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan kami jemaat-Mu, persekutuan sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, dan persekutuan kaum pria. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau kiranya memberkati. Tuhan kiranya memperlengkapi setiap pengurus, baik di tingkat lokal, baik di tingkat klasis, bahkan sampai ke pengurusan tingkat sinodal. Kiranya Allah memperlengkapi terus dengan kuasa hikmat di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini, sehingga dapat dilaksanakan dengan pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa anggota jemaat yang mengalami
tubuh lemah karena dalam keadaan sakit. Kiranya Allah menjamah dan pulihkan mereka agar mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya Allah memberikan kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan bahwa waktu Tuhan itu indah, dan ketika kami sungguh berharap dan hanya bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan saja untuk menyerahkan rencana bagi anggota jemaat yang sementara mencari tempat pekerjaan, bahwa Allah akan memberi pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa kepadamu bagi persekutuan kami yang sudah lanjut usia. Engkau Tuhan juga terus memberkati. Kiranya Tuhan kuatkan iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Secara fisik mereka tidak kuat lagi, tetapi oleh pertolongan kuasa dari Roh Kudus, mereka tetap diberi semangat yang selalu baru setiap hari untuk menjalani hidup, bahkan di dalam menyembah dan melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan tentang pekerjaan mereka. Kiranya Allah turut campur tangan. Tuhan memberi jalan keluar sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan tersebut. Di dalamnya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menikmati sukacita, damai sejahtera yang tentu dari Tuhan sendiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi panitia Natal yang sudah terbentuk, dalam memikirkan rencana perayaan Natal di tahun ini. Tuhan kiranya tetap menolong, Tuhan memperlengkapi panitia sehingga mereka terus bekerja sama di dalam memikirkan sehubungan dengan pelaksanaan perayaan Natal di bulan Desember ke depan ini. Sehubungan dengan pengumpulan dana Natal, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami anggota jemaat-Mu sungguh terlibat di dalamnya, di dalam mendukung program pelayanan ini, baik di dalam doa dan juga dalam bentuk materi. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami, pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah, kabupaten, kota. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah mereka diperlengkapi oleh Allah di dalam melaksanakan tugas kepemerintahan tersebut, sehingga mereka semua boleh melakukan tugas itu dengan baik. Ya Bapa di surga, dalam suasana atau kondisi saat ini kami menghadapi COVID-19, tentu secara pemikiran manusiawi banyak saja yang bisa menimbulkan hal-hal kekhawatiran di dalam diri kami. Namun ketika kami datang kepadamu dengan iman yang teguh, kami percaya kuasa Allah
akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu, dan Allah selalu menyatakan kuasa-Nya. Ya Bapa di surga, berkati kami dalam persekutuan ibadah yang kami lakukan. Kiranya Tuhan hadir sehingga ibadah penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Roselina Marce. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian 38, Bagaikan Tanah Kering. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini bahwa Tuhan memperkenankan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memberkati kami, menguasai kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi pedoman dan suluh bagi langkah hidup kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan maksud Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu pada saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita baca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-25, Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema renungan kita, yaitu mengalami pemulihan. Pemulihan berarti pengembalian kepada keadaan semula. Misalnya, ketika seseorang sakit, ia dipulihkan, berarti ia disembuhkan. Ketika orang sedang dalam keadaan duka cita, ia dipulihkan, berarti ia kembali bersukacita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh manusia memang sangat rumit dan bermacam-macam. Apakah itu dalam rumah tangga kita ada masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah terpanggilnya orang yang kita kasihi atau yang kita cintai dan lain sebagainya. Namun kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya yang paling mulia. Secara terus-menerus berada dalam masalah, Allah selalu ada ketika anak-anaknya berada di dalam pergumulan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-25 mengatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang akan kukirim ke antara kamu. Alkitab mengatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Kalau kita memperhatikan latar belakang kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27, Allah mengizinkan bencana itu terjadi oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa melihat bahwa situasi buruk itu diizinkan Tuhan terjadi dan menimpa bangsa Israel. Bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, tetapi untuk mendidik dan menegur supaya mereka segera menyadari kesalahannya. Karena Allah tidak menghendaki umatnya tersebut ada dalam kebinasaan. Dalam Alkitab ada beberapa tujuan Allah dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang pertama, seperti dalam kitab Yoel, Allah mengizinkan atau sengaja memberi tulah kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya mereka sadar dan bertobat. Lalu yang kedua, dalam Roma 8 ayat yang ke-28, tujuannya adalah Allah membuktikan pemeliharaan atau kehadirannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan,
Dari teks pembacaan kita dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita melihat ada kebenaran penting yang Allah lakukan dalam hidup kita, yaitu mempunyai rencana yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kemelut hidup orang-orang yang mengasihinya. Bagaimana cara Allah mendatangkan kebaikan dalam setiap pergumulan atau kemelut hidup orang yang mengasihinya? Yang pertama, Allah bekerja secara utuh. Utuh artinya sempurna atau tidak kurang. Keutuhan pekerjaan Allah tersirat dalam kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Rasul Paulus menyatakan tentang segala hal, sama dengan penderitaan yang kita alami seperti sakit, penyakit, harapan tidak tercapai, adalah suatu peristiwa yang diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita menyimpulkan bahwa tidak sedetik pun Allah meninggalkan umatnya, tetapi kehadiran dan pemeliharaannya selalu ada dan sempurna. Yang kedua, cara Allah mendatangkan kebaikan dalam setiap pergumulan atau kemelut hidup orang yang mengasihinya ialah Allah bekerja secara aktif. Orang-orang mengasihi Allah akan melihat bahwa Allah selalu sibuk bekerja dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan yang paling menyakitkan hati sekalipun. Contoh, kita melihat dalam Alkitab pengalaman Yusuf. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ia dilemparkan ke dalam sumur yang kosong. Ia dijual, dibawa ke Mesir. Di Mesir ia difitnah oleh istri Potifar. Lalu ia lagi masuk ke dalam penjara. Namun di balik semua itu, dikatakan ada maksud Tuhan yang paling indah, yaitu dengan keberadaan Yusuf di Mesir, maka keluarga Yakub atau keluarganya sendiri, Yusuf dan saudara-saudaranya yang adalah umat Allah, bisa terjamin kehidupannya. Dan hal ini baru diketahui oleh Yusuf ketika ia menjadi penguasa di Mesir. Ia menjadi orang kedua di Mesir. Ia menyadari bahwa peristiwa yang lalu yang ia alami, yang begitu pahit bagi dirinya, ternyata ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Yusuf menyadari bahwa ternyata peristiwa yang dialami ada dalam rancangan dan kehendak Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mau mengasihi Allah, sehingga kita dapat merasakan pemulihan daripada Allah. Karena pemulihan itu hanya akan dialami, dikatakan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi, mari di dalam kehidupan kita semua, kita bersama-sama untuk mau bersekutu bersama dengan Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi beban pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sehingga kita akan merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada pagi hari ini, kiranya menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Saat ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan, dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 82, Berjalan Serta Muhalis. Ku gemar selalu
persembahan dipimpin oleh Bapak Pendeta Franciscus Rupa. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, kiranya firman ini menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga perjalanan hidup yang kami masih jalani, yang Tuhan masih karuniakan, kami terus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam penyembahan kami ini ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai tanda syukur kami bahwa Allah senantiasa memberkati di dalam hidup melalui tugas pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Allah menerima persembahan kami, biarlah berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapa di surga, berkati kami seluruh umat-Mu yang telah memberi. Biarlah Tuhan tetap memberkati lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami selalu keberkatan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian 97, Cinta Sejati. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Seringkali ku melupakan
dipimpin oleh Ibu Pendeta Roselina Moci. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan kita menerima berkat daripadanya. Nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, pimpinan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang terus memberkati hidup kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sambil kita bersalaman sehat, mari kita mengangkat satu pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.